Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في أولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wa ba'du falhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kekuatan dan juga taufiknya untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan sholat subuh berjamaah, dan semoga Allah juga menerima amal ibadah kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kita nikmat yaitu hidayah berupa kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu. Kali ini kita akan kembali kepada fikih muyassar, bahasan kita. Setelah pekan sebelumnya kita terakhir membahas jamak ya. Betul ya. Sekarang kita masuk ke bab 10, yaitu mengenai sholat Jumat. Pertama, hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat adalah fardu ain atas kaum laki-laki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila telah disuruh menunaikan salat pada hari Jumat, maka fas'au, bersegeralah kalian kepada mengingat Allah, ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Maksudnya mengingat Allah di sini adalah tentunya salat Jumat dan mengikuti khutbah. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya, berangkat untuk sholat Jumat ini wajib bagi setiap orang dewasa. Dan Nabi SAW telah mengecam orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat ya, tanpa ada uzur. La yantahiyan aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaknya orang-orang itu tinggalkan mereka meninggalkan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Artinya Jumat jamak dari Jum'ah. Jadi meninggalkan beberapa sholat Jumat. Au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan benar-benar akan mengunci hati mereka. Ya. Allah akan, sebenarnya ini terjemahannya kurang lengkap ya. Ada di sini ada kata lam dan ada nun, artinya ini menunjukkan benar-benar pasti Allah akan mengunci hati mereka yang meninggalkan sholat Jumat secara berkali-kali tanpa ada uzur. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian pasti mereka akan menjadi ya orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai ketika dia mulai meninggalkan sholat Jumat, maka akan senantiasa menjadi orang yang lalai. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini mengandung ketetapan bahwa sholat Jumat itu adalah fardu ain, fardu yang wajib bagi setiap orang yang telah memiliki taklif atau beban syariat, dia dewasa dan berakal, dan dia laki-laki. Atas siapa ia wajib? Tentunya bagi muslim laki-laki merdeka, bukan budak. Dewasa, ya, dewasa artinya anak-anak tidak wajib ya. Anak-anak tidak wajib, mungkin pembiasaan, namun tetap harus dilihat. Kalau kira-kira anaknya ini mengganggu dan tidak ada pengawasan,
Jangan orang tuanya kemudian membiarkan anaknya begitu saja pergi, akhirnya mengganggu biasanya. Ya, hendaknya diawasi kalau memang mau belajar anaknya, dia belum tamyiz, usianya masih belum bisa memisahkan antara baik dan benar ataupun bahaya misalnya. Biasanya tamyiz ini usia 7 tahunan, masih di bawah di situ yang masih benar-benar tidak bisa dikontrol, maka hendaknya orang tua dia berpikir bijaksana untuk kemudian tidak membiarkan begitu saja, tapi harus ada pengawasan. Kalau tidak lebih baik di rumah karena akan sangat mengganggu biasanya. Ya sudah umum sholat Jumat jadi akhirnya berisik sekali gara-gara kehadiran anak-anak yang tidak ada pengawasnya. Nah, ini salah orang tuanya. Ya. Harusnya orang tuanya ya dia melihat kecuali anaknya sama ayahnya, sama kakaknya yang sudah dewasa yang bisa memegangnya, silahkan itu untuk membiasakan. Tapi kalau kemudian orang tuanya lepas kontrol, lepas begitu saja, ya ini kayak melemparkan masalah gitu kan. Akhirnya nggak ada yang akhirnya membuat keributan. Yang berikutnya adalah berakal, ya, dan yang berikutnya mampu menghadirinya. Ya, artinya dia tidak ada udzur yang menyulitkan dia untuk pergi, seperti sakit, ya, dan yang semisalnya, dan dia mukim. Dia mukim. Artinya dia bukan orang yang musafir, bukan orang yang musafir berpergian. Dan sholat ini sehingga tidak wajib atas hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang gila, orang sakit ataupun musafir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fil jamaah, fi jama'atin. Sholat Jumat ini benar-benar sesuatu yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah. Illa arba'ah, abdun mamluk, hamba yang kecuali 4 golongan, hamba sahaya, ibu imra'ah, atau perempuan, atau sabi, anak-anak atau orang yang sakit. Nah, bagaimana dengan wanita kalau dia menghadiri sholat Jumat, ya, terutama di ruangan yang atau di masjid yang memang menyediakan tempat untuk sholat Jumat, seperti biasanya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh hadir, ya, kalau memang ruangannya tersedia, ya. Ruangannya tersedia, dia hukumnya sunnah. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, ya, maka dia tidak perlu melakukan sholat duhur. Sama seperti laki-laki, ya. Walaupun dia hukumnya sunnah, sunat dia menghadiri, tapi kalau dia hadir, maka itu menggugurkan sholat duhur dia, maka boleh, ya. Tapi kalau ada ruangannya khusus, ya. Jangan sampai kalau nggak ada ruangannya khusus ngotot, ya. Bapak-bapak Jumatan ini pengen ikutan masuk buat space sendiri, ya. Ini kalau ruangannya khusus ada. Dan orang musafir tentunya dengan syarat-syarat musafir yang pernah kita sebutkan, ya. Dia menempuh perjalanan ibadah atau mubah dalam jarak kira-kira 4 farsah atau sekitar 80 meter ke atas, ya. Orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat karena Nabi SAW tidak melakukannya dalam perjalanan-perjalanan beliau. Saat haji, hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, ya. Ini yang disebut orang banyak bilang kalau bertepatan dengan Haji Akbar, hari Arafahnya itu Haji Akbar. Tapi ini istilah masyarakat umum, kaum muslimin umum. Sedangkan ulama tidak, Haji Akbar ini adalah maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi setiap tahun ada namanya Haji Akbar, tanggal 10 Dzulhijjah. Ini menurut ahli ilmu, ya. Adapun di masyarakat banyak memahami Haji Akbar itu kalau hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, ya. Cuman yang pasti Nabi SAW ketika beliau berhaji, beliau bertepatan dengan hari Jumat, dan waktu itu beliau tidak sholat Jumat. Beliau menjama dan mengqashar sholat Jumat bersama asar ketika beliau di Arafah, ya. Juga ketika beliau di Mina, ya, menginap
ya, tanggal 11, 12 ya. Dan malam 13 beliau menginap di Mina. Beliau menginap ya dengan menjamak sholatnya. Ya. Sehingga ini kata para ulama, tentunya berhubungan, apalagi khusus berhubungan hari Jumat, dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Ya. Adapun seorang musafir yang singgah di sebuah kota yang sholat Jumat didirikan di sana, maka hendaklah dia melakukannya bersama kaum muslimin. Kita mau ke Surabaya, terus singgah dulu di Semarang, ya. Pas singgah, berhenti dulu di masjid, yuk kita istirahat. Ada, terus adzan sholat Jumat. Apa yang dilakukan? Kalau musafir, ketika kita pas ada di sana, maka selayaknya kita lebih baik ikut. Ya. Walaupun kalau misalnya dia tidak di masjid, dia singgah dulu di restoran, ya, ataupun di hotel, maka tidak mengapa dia tidak sholat Jumat karena tidak wajib. Ya. Tapi kalau dia berada di masjid, makanya di sekitaran masjid tentunya dia lebih baik sholat karena untuk menghindarkan fitnah. Orang lain tidak tahu mungkin kita musafir. Ya. Dan juga seseorang yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya safarnya itu mulai hari Jumat, berangkatnya hari Jumat, boleh enggak? Umumnya ulama mengatakan boleh, ya, karena ada asar dari keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya hari Jumat itu tidak menghalangi seseorang untuk safar. Jadi kalau mau safar silakan, ya, hari Jumat, ya. Artinya bagaimana kalau misalnya jam 10 saya safar, berarti saya nggak Jumat, ya nggak masalah, karena Anda tidak wajib. Yang para ulama katakan adalah kalau ketika kita mau pergi pas azan berkumandang sudah mendekati sholat Jumat, maka wajib kita hadir saat itu. Tapi kalau masih jauh, ya, apalagi dari pagi, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah kita mau safar. Ya. Atau misalnya kita berangkat jam 10, kalau gitu nanti saya bablas, tidak masalah. Kalau kita safar memang ada keperluan seperti itu. Ya. Karena orang kan safar ini ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Ya. Atau memang dia waktunya sangat mepet, memang harus safarnya pada jam segitu, maka tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau sudah dikumandangkan adzan. Sudah dikumandangkan adzan maka dia ikut. Ya, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, ya. Dia mungkin masih di kotanya, dikumandangkan adzan, tapi memang dia harus ikut berangkat pesawat atau misalnya kereta api jam segitu. Ya, tidak ada selain hari itu. Di hari itu memang cuma ada jam segitu misalnya, ya, pada saat itu maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Bila seorang wanita atau hamba sahaya, anak-anak atau sakit menghadiri sholat Jumat, maka sholatnya sah dan tidak perlu sholat zuhur. Tadi yang kami sebutkan, mohon maaf. Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur dari sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Saya sudah bahas waktu-waktu sholat di sini kan, Mbak ya? Sudah ya? Waktu zuhur kan itu semenjak tergelincirnya matahari. Yang disebut tergelincir matahari itu ini matahari persis di atas kepala kita, ya. Lalu dia cenderung dia bergeser ke arah barat, tergelincir. Itu adalah waktu awal zuhur sampai bayangan suatu benda sama dengan benda itu sendiri. Kita taruh pulpen di lapangan 10 cm, bayangannya juga 10 cm, maka itu akhir dari waktu zuhur. Ya. Nah, itu waktunya di sini disebutkan sholat Jumat, waktunya adalah waktu yang tadi kita sebutkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada Nabi SAW kana yusallil Jum'ati hina tamilu syams. Nabi SAW itu sholat Jumat pada saat matahari condong. Dan ini diriwayatkan dari perbuatan para sahabat Nabi SAW. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat sebelum waktunya keluar habis, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Ya, kalau misalnya seseorang atau satu kelompok misalnya, karena ini kan berjamaah, ya, mereka terhalangi dari melakukan sholat Jumat di waktunya. Sekarang zuhur misalnya jam 11.58 misalnya kira-kira, ya. Kemudian ini terhalang, ya.
mungkin kena ada suatu peristiwa, ada bencana atau apa, naudzubillah, ya. Kemudian baru jam 1 atau jam 2 laksanakan. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh. Ya, minimal dia bisa melaksanakan di waktu zuhur, ya, minimal 1 rakaat dia bisa dapat, maka dianggaplah sholat Jumat. Ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat, maka hendaknya dia melakukan sholat zuhur. Ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan 1 rakaat. Begitu juga dengan makmum. Kalau makmum masbuk ketinggalan, ya, untuk sholat Jumat, ya, karena mungkin 1-2 hal, bukan karena kelalaian, ya. Sayang ini masyarakat kita banyak yang lalai, ya. Setelah sholat Jumat dikumandangkan masih santai-santaian. Begitu masuk cari yang paling belakang. Begitu cari yang belakang, cari yang bisa nyender. Udah gitu masih ngobrol dulu dengan orang di sebelahnya. Udah bosan ngobrol, ngeluarin handphone. Kadang di kita ada yang seperti itu, ya. Nah, ini bila seperti itu, ya, terus ataulah anggaplah seseorang, ya, ini tadi masbuk ketinggalan sholatnya. Nah, masbuk ini ada 2 bentuk. Yang pertama, masbuknya dianggap sholat Jumat. Yang kedua, tidak dianggap sholat Jumat, tapi sholat duhur. Yaitu bagaimana? Kalau dia, yang pertama adalah kalau dia masbuk datang sebelum rakaat kedua, maka dia mendapatkan Jumat. Adapun yang datang di rakaat kedua, bila dia mendapatkan rukunya imam, bila dia mendapatkan bersama-sama, dia yakin ruku bersama imam, ya, bukan imamnya sudah ngangkat, tapi bareng-bareng ruku sama imam, maka dia sempurnakan 1 rakaat lagi, karena dia sudah dianggap 1 rakaat. Tapi kalau dia ketinggalan, ya, masbuknya dia datang setelah imam ruku di rakaat kedua, setelah imam ruku di rakaat kedua, ya, misalnya imam lagi i'tidal, sudah bangkit dari rukunya di rakaat kedua, maka apa yang dia lakukan? Dia sempurnakan berapa? 2 atau 1? Jawabannya dia sempurnakan 4 rakaat, karena dia menjadi sholat duhur. Jadi kalau makmum dia masbuk, ya, mendapatkan, dia lewat dari rukunya imam yang rakaat kedua, maka dia sholat zuhur, berniat sholat zuhur 4 rakaat. Ini berdasarkan pandangan ulama-ulama dari 4 mazhab. 4 mazhab yang mengatakan seperti itu. Kalau kita terlambat dari rukunya imam di rakaat kedua. Yang berikutnya khutbah. Dia salah satu rukun dari sholat Jumat, di mana sholat Jumat tidak sah tanpanya. Karena Nabi SAW muwadhabah, selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Dan terdiri dari 2 khutbah, ya, sebagaimana pandangan umumnya ulama ketika sholat khutbah id. Khutbah id ini kalau 4 mazhab dia 2 khutbah, sama seperti Jumat, ya. Yang mengatakan 1 itu hanya zahiriyah, mazhab zahiriyah. Tapi kalau ulama 4 mazhab semua mengatakan khutbah id itu sama seperti khutbah Jumat. Dan disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat, kedua khutbah dilakukan mendahului sholat. Berbeda dengan id, sholat dulu baru khutbah, ya. Sunnah-sunnah khutbah. Disunahkan berdoa untuk kaum muslimin dengan doa yang di dalamnya terkandung kebaikan agama dan dunia mereka, disertai doa untuk para pemimpin kaum muslimin agar diberi kebaikan dan taufik, ya. Jadi ternyata, ya, mendoakan pemimpin kaum muslimin untuk diberikan kebaikan dan taufik ini termasuk yang diperintahkan, ya. Memang kita kesel, ya, memang kita jengkel. Tapi kalau kita doakan keburukan, terutama dia masih memimpin, nanti kita akan kena keburukannya juga. Nah, ini alasan antara kalau kita lihat secara logis, alasannya seperti itu juga, ya. Kalau kita mendoakan keburukan, misalnya siapa? Ke anak kita, karena kita kesel sama anak kita, akhirnya kita doakan keburukan. Nanti kalau anak kita buruk, urusan dengan naudzubillah sama polisi, yang kena siapa? Kita juga, orang tua, keseret-seret. Nah, begitu juga dengan
pemimpin. Kalau kita doakan keburukan terus, makin buruk, makin zalim, yang kena siapa? Kita juga. Kita juga. Ini dinaikin, itu dinaikin. Kenapa? Karena bisa jadi didoakan keburukan sehingga semakin jauh dari hidayah, semakin kemudian zalim. Ya. Makanya kata para ahli ilmu, didoakan pemimpin itu. Ya dulu saya mohon maaf, saya pribadi dulu tidak bisa menerima ya. Kadang kita kan kesel gitu ya, sama pemimpin ini, zalim begini segala macam. Tapi para ulama katakan doakan, tetap doakan. Ya. Setelah kita coba renungkan, kita fahami, dan dari penjelasan para ulama, mereka memberikan penjelasan karena kebaikan memimpin itu akan merata, kita akan kena juga. Jadi kalau kita mendoakan keburukan melulu, nanti yang kenanya juga kita juga. Dia semakin jauh dari agama, semakin jauh dari tuntunan yang benar. Tentunya kenapa? Zolim. Kalau zolim yang kena siapa? Rakyatnya. Kita rakyatnya. Nah, ini alasan logis. Jadi suka nggak suka, termasuk kita doakan supaya dapat hidayah, supaya dapat kemudian adapun urusan kesewenang-wenangan dan itunya, itu semua akan dihisab sama Allah dengan teliti, ya. Dan sangat berat pemimpin itu, ya. Sangat berat sekali. Nabi SAW mengatakan, andaikan seseorang itu tahu apa yang akan, seorang pemimpin itu tahu apa yang nanti akan dihisab, dia akan lari terbirit-birit kalau diberikan jabatan. Ini para pejabat, para ini kan di sini kita posternya di mana-mana seolah-olah berlomba-lomba pingin. Subhanallah, nanti kalau tahu hisabnya lari terbirit-birit, mengerikan. Semua kejadian di Aceh, kejadian begini, di Sumatera, di Jawa Barat ada begini, ada kezaliman ini, dituntut semuanya. Na'udzubillah. Tidak setara fasilitas VVIP dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun itu dibandingkan 1 hari di neraka itu tidak, na'udzubillah, sama sekali tidak terasa, tidak ada nilainya. Ini mengerikan ya. Tapi kita sebagai rakyat ya kita doakan agar dapat hidayah ya. Kemudian hendaknya yang menyampaikan 2 khutbah yang menjadi imam adalah dalam sholat Jumat adalah orang yang sama. Dan kita perhatikan di sini. Ini ulama mengatakan hendaknya dia meninggikan suaranya sesuai kemampuannya. Ini sunnah. Nabi SAW kata para sahabat, beliau kalau khutbah, beliau itu seperti komandan peperangan. Suaranya tinggi, matanya merah. Seperti hendak memperingatkan bahwa nanti sore ada musuh akan menyerang kita. Ada musuh akan menyerang kita. Jadi sangat bersemangat. Dan ini subhanallah dari tinjauan komunikasi sangat efektif dan sangat luar biasa. Ya. Kita lihat ya, ada dalam istilah Arab likuli makom di setiap keadaan itu, setiap keadaan tempat orang berdiri ya, setiap keadaan maksudnya itu ada makol, ada perkataannya. Maksudnya tidak sama. Ketika kita lagi duduk-duduk ngobrolnya gimana, ketika kita lagi dalam masa seperti itu bagaimana. Dan Bismillah mengajarkan seperti itu ya. Saya dulu kuliah pertamanya S1-nya komunikasi ya, kita belajar bagaimana antara lain hal-hal seperti itu ya waktu itu. Dulu saya ingat ya, di antara beberapa pelajaran dilihat itu bagaimana cara berkomunikasi massa seperti itu. Di antara yang suka dijadikan bagaimana misalnya pidato, bagaimana orang-orang yang menjadi tokoh ditokohkan itu karena pidato yang luar biasa. Antara lain kita lihat Hitler, walaupun kontroversinya seperti itu, ataupun juga Pak Karno misalnya. Kita lihat Hitler itu diteliti bagaimana kemudian dia bisa mempengaruhi ribuan orang, ya puluhan ribu orang itu seakan-akan kita lihat kalau lihat ininya kan. Orang rapi berjajar semuanya kayak mendengarkan khusyuk gitu ya. Kita lihat bagaimana cara dia berapi-api dan dia melihat ke semua jemaat. Jadi misalnya ini khalayaknya, dia melihat, dia sapu, pandangannya menyapu dari sini semua dia lihat. Gitu. Ketika dia pidato berapi-api sama dengan juga Pak Karno biasanya berapi-api. Nabi SAW sedang, nah itu dianggap itulah cara efektif untuk ketika dalam kondisi seperti itu. Komunikasinya dengan berapi-api, dengan bersemangat. Ya. Nah ini subhanallah,
1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah mencontohkan cara komunikasi yang efektif seperti itu. Beliau ketika khutbah seperti itu. Beliau tidak khutbah, demikian jamaah yang bisa kita hendaknya bertakwa dan juga semua ngantuk jemaah, apalagi sholat Jumat tuh ya. Kita yang laki-laki itu kan kalau kita sebenarnya kita nggak ngantuk, tapi kalau khotibnya dia sambil baca, kemudian bacanya pelan-pelan, hendaklah jamaah jangan lupa untuk sedekah, udah bismika Allahumma amut. Betul kan Pak gitu. Apalagi orang yang sudah kerja sebelumnya, kecapean dia ya. Kalau dengar khutbahnya seperti itu, jamin ngantuk. Ya, yang tadi nggak kelelahan saja biasanya ngantuk karena kan posisi kita cuman begini, duduk gitu. Itu kalau pelan-pelan itu ngantuk. Tapi kalau khatibnya dia bersemangat ya, dia menjelaskan ini, orang jadi bangun gini kan, semuanya melotot. Apalagi pas yang ditegur dia gitu. Jangan main handphone. Lebih bangun lagi dia ya. Nah, jadi ini termasuk sunnah ya. Jadi kalau Bapak ada kesempatan mendapatkan jadwal khatib ya, ataupun sebaliknya ketika kita mendengarkan, kita maklum kalau misalnya khatibnya dia meninggikan suaranya, kayak itu sunnah ya. Dia sunnah. Dan berkhutbah dengan berdiri. Nabi SAW dahulu itu beliau berdiri di atas mimbar ya. Nah ini dalam berdiri ini disebutkan secara khusus dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Jabir bin Samurah, karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'ima. Nabi SAW itu biasa khutbah dengan berdiri. Thumma yajlis, kemudian beliau duduk. Thumma yaqumu fayakhtub, kemudian berdiri lalu berkhutbah. Maka barang siapa menceritakan kepadamu bahwa beliau berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Ya. Jadi Nabi SAW itu datang mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau duduk. Kemudian setelah adzan beliau berkhutbah. Kemudian beliau setelah khutbah beliau duduk. Ya, khutbah kedua kemudian berdiri lagi. Dan hendaknya berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Karena Rasulullah SAW yakhtubu ala minbarih. Dan mimbar itu tinggi karena hal tersebut dapat menyampaikan pemberitahuan dan lebih memperdengarkan nasihat kepada hadirin. Ya. Makanya ini bagaimana sebenarnya kalau kita lihat agama Islam ini begitu lengkap menghadiri menjelaskan hal-hal yang mendasar, termasuk tadi dalam ilmu komunikasi hal-hal yang mendasar itu diperhatikan. Kayak khutbahnya beliau bersemangat, berapi-api, ya. Kemudian juga cara bagaimana disunahkan memandang jamaah, ya. Memandang jamaah. Terus kemudian berikutnya adalah dipilih tempat yang tinggi. Nabi SAW itu mimbarnya terdiri dari 3 tangga. Dari 3 tangga, ya. Beliau duduk di salah satu tangganya. Kemudian beliau berdiri di salah satu tangganya. Ya, ini artinya ketika mimbarnya tinggi, maka ini akan mempermudah jamaah melihatnya. Ya, melihatnya. Dan itu tadi menyebabkan konsentrasi jamaah lebih tinggi. Ya, beda sama kalau jamaahnya nggak melihat. Tapi kalau terlihat, apalagi terlihat oleh seluruh masjid, maka ini akan berpengaruh pada konsentrasi. Ya, konsentrasi jamaah. Dan hendaknya khatib duduk di antara 2 khutbah sejenak berdasarkan ucapan Ibnu Umar, karena Nabi SAW yakhtubu khutbataini wa huwa qa'im wa kana yafsilu bainahu bijulus. Nabi SAW biasa khutbah dengan 2 kali berdiri, 2 khutbah dengan berdiri, lalu beliau memisahnya keduanya dengan duduk. Disunahkan memendekkan 2 khutbah, yang kedua lebih pendek dari yang pertama, disunahkan. Ya, bukan wajib tapi disunahkan dipendekkan 2 khutbah ini, yang kedua lebih pendek. Berdasarkan hadis dari sahabat Ammar radhiyallahu ta'ala, inna tula salati rajuli wa qusira khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda dari pemahaman seorang hamba dalam agama.
maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Jadi khutbah tidak perlu terlalu panjang, ya, disunahkan panjangnya sholat, ya. Walaupun di masyarakat kita kalau panjang-panjang banyak yang nggak kuat sholatnya, mereka lebih suka khutbah panjang, ya, karena duduk, ya. Tapi ya, intinya tidak usah terlalu panjang ketika khutbah, ya. Kemudian disunahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam kepada hadirin saat menghadap mereka. Tadi yang kita sebutkan, ketika masuk kemudian mengucapkan salam. Disunahkan duduk di mimbar sampai muadzin merampungkan azan. Sampai muadzin merampungkan azan, ya. Disunahkan duduk di mimbar yang kalau memang bentuknya tangga, ini maka lebih baik, ya. Disunahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat dan yang sepertinya, ya, yaitu Nabi SAW dahulu kalau beliau khutbah pada tongkat atau pada busur, ya, busur panah. Beliau pegang dengan tangan kirinya, dan beliau berdoa dengan tangan kanan. Jadi kalau khutbah Jumat itu berdoa yang tepat bukan begini khatib ini, tapi dia begini. Yang dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat dahulu mengingkari orang yang begini, ya. Para sahabat Nabi SAW mengingkari khutbah khatib yang dia berdoanya begini, ya. Karena Nabi SAW ketika beliau sholat Jumat, beliau selalu berdoanya begini, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berdoanya begini, menunjuk, ya. Nah, ini disunahkan seperti itu, ya. Dulu para sahabat ada yang mengingkari ketika berdoanya khatib seperti ini. Nah, ini tapi sayangnya sunnah ini banyak ditinggalkan, banyak khatib yang tidak paham masalah ini, ya. Dan juga disunahkan, sebagian ulama mensunahkan, ya, kalau ada tongkat kita pegang tongkat atau busur. Ada yang menggunakan pedang seperti di Turki, namun kata para ulama itu riwayat yang menggunakan pedang itu tidak sahih, tidak benar. Yang biasanya beliau pakai biasanya busur ataupun tombak, ya, biasanya beliau tombak, ya, seperti itu kalau memang ada, ya, atau yang tongkat silahkan kalau ada, ya, tapi jangan asal ada, ya, pakai sapu, ya. Kadang sapu tinggi di kaki sapu, ya. Seperti itu, ya. Dan itu memang membantu, ya, buah khatib itu membantu buat ini, ya. Bagaimana kalau baca memang susah. Kalau baca dia akhirnya susah pegangnya, ya. Kayak di Masjidil Haram dia baca, ya. Dia tidak pegang ini karena dia baca, ya. Dan kalau di Masjidil Haram sangat bisa dimaklumi bahwa dia harus baca. Kenapa, Pak? Karena jemaahnya ratusan ribu, jutaan, dan direlay ke seluruh dunia. Kalau salah-salah ya fatal. Beda kayak kita di sini mungkin salah-salah ya cuman yang ininya satu RW saja di Al-Kautsar misalnya salah. Tapi kalau ini kan dunia, jadi kita bisa pahami kenapa di sana itu rata-rata khutibnya selalu pakai teks, ya, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, karena dia ya tentunya khawatir menjaga diri dari kesalahan. Kalau salah fatal, ya, ya, soalnya dunia, ya, yang melihatnya. Perbuatan yang haram dilakukan pada sholat Jumat. Pertama, haram berbicara saat khatib berkhutbah. Man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhtub fahuwa kal himari yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat pada saat khatib berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa tumpukan buku tebal. Nah, ini yang sering dibaca kalau Jumatan, ya, terutama di kampung-kampung. Idza qulta li sahibika ansid wal imamu yakhthub faqad lagaut. Nah, ini sering dibaca, ya, sebelum mulai Jumat biasanya. Sambil jemaah juga nggak ada yang ngerti ngomong naon itu. Ngomong naon jadi diulang wae wal Jumatan kan gitu. Kan masih banyak di daerah yang khutbahnya full Jumat, full bahasa Arab, Pak, ya. Ngomong naon sih si ustaz tahun ke tahun eta we tuluy aja. Yang biasanya yang paling sering yang kita dengar faqad lagaut. Nah, ini yang paling sering nih, faqad lagaut cenah pokoknya naon menang naon di Jumatan faqad lagaut cenah gitu. Cuma dapat itu aja, ya.
Ini maknanya bila kamu berkata kepada temanmu diam, maka saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah lagot. Lagot ini maksudnya mengucapkan perkataan batil yang tertolak, ya, telah sia-sia. Makanya kalau ada orang ribut, bukan tugas kita yang menegur, biarin aja. Tugas siapa? Tugas khotib. Makanya khotib kalau paham, dia harus berani negur, apalagi kalau ribut. Tegur, kalau misalnya ribut, pegang handphone, ya. Saya beberapa kali, terutama kalau yang sudah keterlaluan ya, sepanjang Jumatan main handphone terus. Ya. Kalau itu saya hentikan, apalagi kalau pas di khutbah kedua. Sebelum saya mulai, mohon maaf, ini tuh kewajiban kami untuk mengingatkan, mohon maaf jemaah yang masih menggunakan handphone, maka segera matikan segera ini, ya. Karena Anda akan sia-sia tidak mendapatkan pahala Jumatan. Ya, seperti itu. Saya bahkan pernah ada yang keterlaluan tuh sampai 2 kali saya ingatkan, ya, sampai 2 kali ingatkan masalah handphone ini. Nah ini yang zaman sekarang handphone, ya. Terkadang juga ada yang ngobrol. Nah ini yang juga yang ngobrol terkadang parah. Ya. Soalnya kan kalau dalam kondisi seperti itu ngobrol itu walaupun cuma berdua tapi akan mengganggu, ya, ke semuanya. Ini banyak terkadang. Bahkan yang ngobrol, yang paling ngobrol ini kalau handphone banyaknya anak muda. Kalau ngobrol biasanya orang tua, orang-orang senior ya, biasanya itu sering ngobrol. Ya. Supaya nggak ngantuk. Ya sebenarnya karena antara yang mengantuk ya. Tiba-tiba hadir tuh Pak itu, tadi ngorok, lagi sholat, lagi Jumatan, kadang-kadangnya ngorok ya. Tadi sebelum saya lupa, ya kan kita ini sering dengar ya Bapak-bapak ya kalau di Jumatan yang bahasa Arab. Nah pertanyaannya, apakah khutbah harus pakai bahasa Arab? Nah ini sebenarnya dibahas, tapi tidak dibahas di buku ini. Ya. Apakah khutbah harus berbahasa Arab? Ya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, "Naam, harus bil lughah al-arabiyyah." Ya, harus dengan bahasa Arab. Memang ada ulama banyak yang mengatakan seperti itu, harus dengan bahasa Arab. Namun pendapat wallahu alam yang lebih kuat, apalagi sesuai dengan kondisi penyebaran Islam yang sudah menyebar dan juga umumnya masyarakat tidak banyak yang tidak paham bahasa Arab, maka tidak mengapa pakai bahkan pada kondisi ketika masyarakat tidak memahami bahasa Arab, maka bahasa daerah lebih utama atau bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat tersebut. Karena tujuan utama dari khutbah Jumat ini adalah pengingat, nasihat, ya. Bagaimana sebegitu mendalam, sebegitu menyentuh nasihat, ya, sebegitu menggetarkan. Tapi semuanya pada nggak ngerti. Ngomong naon jena ya Ustaz. Amin amin lah pokoknya soal bahasa Arab itu. Jadi belum waktunya amin amin. Ittaqillah ya ayyuhal muslimun. Amin. Lalu nyeruhnya bertakwa kepada Allah gitu. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat memang betul, artinya jadi memang kalau kita lihat di kampung-kampung bahasa Arab itu memang sebagian ulama dahulu memang banyak yang mengatakan harus pakai bahasa Arab, ya. Tapi yang lebih tepat ya pendapat ulama yang mengatakan tidak mengapa pakai bahasa lokal, bahkan kita lihat hajatnya lebih besar, ya, karena agar tersampaikannya nasihat. Kemudian haram melangkahi pundak seorang orang saat khutbah berlangsung. Beliau Nabi SAW melihat saat orang laki-laki melangkahi pundak-pundak, ijlis faqad adait, duduklah sesungguhnya kamu telah mengganggu. Tapi ini sebenarnya bukan haram ya, lebih tepatnya ini menurut para ulama adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Melangkahi pundak orang itu dapat menyakiti mereka yang sholat dan mengganggu mereka sehingga tidak konsentrasi mendengarkan khutbah. Adapun untuk imam maka tidak mengapa dia melihat melangkahi pundak orang-orang, ya, bila dia tidak mungkin bisa sampai ke mimbar kecuali dengan itu, ya. Imamnya terlambat, terus dia nggak mau melangkahi pundak orang atau mau Jumatan, dia di belakang terus nungguin orang sampai kosong, ya. Ini artinya dia boleh melewati, ya. Dan makruh memisahkan antara dua orang. Ya, tapi ini kita pahami melangkahi pundak ini kalau orang duduknya bersebelahan Pak, kita potong, ya, kita potong, ya. Duduk orang sebelahan, maksudnya rapat,
kita potong. Itu nggak boleh. Tapi kalau ada celah kita lewat, itu tidak mengapa. Ya, misalnya di sini masih ada kosong, ada dua ini kosong, sana penuh. Terus kita di sana ada celah kosong untuk kita lewat. Sebelah sini ada celah kosong, sebelah sini kita lewat lagi. Ini lewat, itu tidak mengapa. Ya, walaupun kalau terlalu zigzag dikhawatirkan mengganggu, ya lebih baik kita cari tempat yang ada. Tapi sebenarnya diperbolehkan. Yang nggak boleh ini kata para ulama kalau seseorang memotong. Yang tidak diperbolehkan ini ketika kapan? Ketika imam berkhutbah. Sehingga ketika imam duduk setelah khutbah pertama, itu seseorang boleh kemudian misalnya pas ada yang kosong di depan, dia pindah itu boleh. Ya. Dan juga sebagian ulama mengatakan berbicara. Masalah berbicara ini ya terutama kalau ada hajat diperbolehkan ketika misalnya tadi ketika imam duduk, ya. Terus ketika imam akan menuju sholat setelah khutbah kedua dia mau sholat. Nah itu kemudian kita geser-geser Pak, itu diperbolehkan. Ya, ini menurut para ahli ilmu. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu ketika imam berkhutbah. Ya, umumnya ulama memahami seperti itu. Ya. Jadi kalau kita merasa ketika imam sudah naik untuk sholat ya turun dari mimbar, kemudian kita ada sesuatu yang harus kita inikan misalnya itu tidak mengapa. Ya. Nah, sedikit sholat Jumat didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Tadi kita telah sebutkan, barang siapa tidak mendapatkan 1 rakaat maka dia sholat zuhur. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan. Ya, silakan Mbak. Tapi apabila ada seorang yang melakukan sholat itu, Nabi pun tidak melarangnya biasanya. Tapi di halaman berikutnya itu, siapa masuk ke masjid, jangan duduk, tapi sholatlah 2 rakaat itu adalah perintah Nabi. Dan apabila imam sedang berkhutbah, maka sholatnya diperintah. Satu sebenarnya. Terus yang keduanya itu bahwa khutbah itu adalah rukun dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat dalam sholat itu alatnya sudah melakukan sholat sunat, yaitu tidak perlu mengulang sholat berikutnya. Sedangkan tapi pada saat itu kan dia meninggalkan yang rukunnya itu. Meninggalkan yang rukun maksudnya apa Pak? Meninggalkan yang rukun maksudnya? Oh, yang sholat yang gimana maksudnya Bapak? Seseorang yang terlambat masbuk. Iya, mendapatkan 1 rukun iman kan dia berarti sudah melakukan sholat itu. Tapi itu kan selalu meninggal tidak mengikuti ada rukunnya lagi itu. Ya. Daripada khutbah itu kan rukun itu. Terus apalagi itu kalau ada khotib itu nggak boleh doa dan itu kan ada orang yang sama. Tapi kalau akhir pelaksanaan sholat itu boleh digantikan orang lain. Baik. Satu lagi. Oh, kebanyakan nanti bingung jawabnya Pak. Sebentar, dicicil dulu Pak. Oh, ya. Sebentar dicicil dulu. Ya. Yang pertama mengenai tadi Bapak bilang, apakah sholat qobliyah zuhur Jumat ini ada qobliyahnya? Ya di sini kita dapatkan penulis menyebutkan tidak memiliki sholat sunnah qobliyah. Tapi sebenarnya ini berdasarkan pandangan sejumlah ahli ilmu. Adapun memang ada juga ulama yang mengatakan ada qobliyah. Kenapa? Karena dia menggantikan sholat zuhur. Ini adalah pandangan dari madhab Syafi'iyah. Syafi'iyah menganggap ada sholat qobliyah Jumat. Karena dia dianggap menggantikan posisi sholat zuhur. Sholat zuhur ada qobliyah kan? Nah, dia qobliyah. Ya. Jadi ini sebenarnya ada silang pendapat dalam hal ini. Ya. Dan ini pendapat yang kuat juga dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. Karena memang betul sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Ya. Adapun sebagian ulama termasuk penulis buku ini mengatakan cukup sholat sunnah mutlak.
ya, atau yang sering disebut sebagai sholat sunnah intidhar. Intidhar ini artinya menunggu sampai imam datang, ya. Kan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian Nabi SAW sebutkan dia begini dan begitu, thumma raha falam yufarriqu baina thnataini, kemudian dia berangkat ke masjid lalu dia tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk, fasalla ma kutibalah, maka dia sholat sebanyak yang ditetapkan baginya. Sholat sebanyak yang ditetapkan baginya. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini yang disunahkan. Itu yang disebut sholat al-intidhar. Intidhar. Sholat intidhar. Ya. Sholat intidhar ini sholat menunggu maksudnya. Sholat mutlak. Sebenarnya sholat sunnah mutlak. Ya. Ini seperti itu. Jadi memang ada silang pendapat ulama dalam hal tersebut. Yang kedua mengenai, jadi lupa Pak. Masbuk, ya, dia tidak mendapatkan khutbah, ya. Maksudnya yang rukun khutbah ini dalam penyelenggaraan sholat Jumatnya. Adapun secara pribadi sebagai jamaah, ya, dia insya Allah mendapatkan sholat Jumat, ya. Cuman dia tidak mendapatkan kesempurnaan sholat Jumat. Tapi yang disebut rukun ini maksudnya rukun dalam penyelenggaraan semuanya, penyelenggaraan ibadah sholat Jumatnya, ya, bukan per pribadi, ya. Bukan per pribadinya, tapi penyelenggaraannya. Ya. Misalnya sholat Al-Kautsar, Masjid Al-Kautsar misalnya, minggu ini mah kita nggak usah khutbah lah, langsung aja sholat Jumat. Nah ini ngaco gitu kan. Tapi kalau orang tadi terlambat, beda kasus karena dia pribadi, ya. Seperti itu. Yang ketiga tadi mengenai pertama kali berkaitan dengan tadi kan tidak ada kopiah, tapi kalau 165-nya itu berbunyi bahwa barang siapa masuk pada Jumat, iya. tapi sholat dua rakaat ini adalah perintah Nabi. Iya. 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 Betul. Tahiyatul masjid. Ketika sholat Jumat disunahkan tahiyatul masjid. Kalau dia baru datang ke masjid, ya. Dan Nabi SAW pernah menegur seseorang yang dia langsung duduk. Ya, tapi beliau perintahkan untuk sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Yang sering jadi orang kebingungan, kalau saya datang pas azan, ya, kalau saya datang pas azan, apakah saya jawab azannya atau saya langsung sholat sunnah tahiyatul masjid? Jawabannya sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu, ini penting sekali mendengar khutbah ini. Ya, makanya memang kita nggak bisa asal-asalan milih khotib itu, cari yang memang berkualitas, tahu sunnah-sunnahnya, ya, dan memang dia menguasai materi-materinya juga. Nah ini mendengarkan khutbah itu kata para ahli ilmu lebih utama dibandingkan dia sholat sunat, sehingga dibandingkan dia menjawab azan. Jadi hendaknya dia langsung sholat saja dengan dia ringkas sholatnya. Supaya dia bisa mendengarkan imam berkhutbah secara lengkap. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Di dalam sholat Jumat itu ada Jumat, ada dua rakaat. Yaitu berakhirnya sholat khutbah yang pertama itu berhenti. Itu ada yang mengatakan sholat atau apa? Ada yang mengatakan sholat dulu, ada yang tidak mengatakan Allahu a'lam bishawab. Ya, setahu kami tidak ada ketentuan sunnah yang harus sholawat, ya, setahu kami. Tapi Allahu a'lam, perlu dilihat, ya. Setahu kami tidak bersolawat. Tapi kalau berdoa, memang sebagian ulama ada yang menganggap itu waktu mustajab. Ya, Nabi SAW kan katakan bahwasanya waktu sholat Jumat itu waktu di hari Jumat itu, dalam hari Jumat itu ada waktu yang bila seseorang berdoa maka akan terkabulkan. Ada waktu mustajab. Nah ini para ulama memperselisihkan kapan waktunya. Ada yang mengatakan antara lain di penghujung asar. Ada yang mengatakan waktu imam berkhutbah. Ada yang mengatakan antara imam berkhutbah. Ya. Nah kalau misalnya antara dua khutbah. Nah, jadi memang ada pandangan bahwasanya itu adalah waktu mustajab. Kalau mau berdoa sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau sholawat, Allahu a'lam, saya tidak tahu, ya. Setahu saya tidak perlu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Ya. Kalau waktu mustajab di hari Jumat pada asar itu, apakah setelah langsung berdoa atau menjelang maghrib? Iya, kalau di hadisnya memang
seseorang dia sholat, ya sholat pada waktu asar, lalu kemudian dia berdoa, ya itu disebutkan antara lain di situ. Tapi ada juga yang riwayat mengatakan di penghujung waktu asar, ya, jadi bisa dua-duanya kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waktu namanya apa kita lagi pada kita kira ada sholat Jumat 2 kloter itu hukumnya gimana? Sholat Jumat 2 kloter, ya itu dibahas dalam beberapa fatwa ya. Dalam beberapa fatwa MUI juga di fatwa ulama-ulama dunia itu dibahas ya. Nah itu kalau memang ada hajat yang mendesak untuk melakukan itu karena masjid ternyata tidak cukup ya, karena tentunya ada jarak waktu itu kan, prokes ya, maka para ahli ilmu mengatakan tidak mengapa itu karena memang sesuatu yang atau diselenggarakan di 2 tempat. Ada yang mengatakan diselenggarakan di 2 tempat jadi pecah ya. Ulama-ulama pada saat itu ada yang berfatwa dilaksanakan 2 tempat. Tapi kalau yang memang itu diperselisihkan, tapi di antara fatwa MUI mengatakan dia waktu itu diperbolehkan karena ada memang hajat yang mendesak saat itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Bila sedang sahabat, sholat Jumat di jamaah di pasar Dengan asar. Ya. Baik, bolehkah sholat asar ditarik ke ba'da sholat Jumat untuk kemudian dijamak? Nah, ini sebenarnya ada silang pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama yang antara dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau tidak melakukannya. Ya. Namun ini dibantah oleh yang lainnya. Ya. Dalam mazhab-mazhab lainnya mengatakan boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya memang jamak ini untuk sesuatu yang seseorang dalam penyebabnya sama. Artinya kalau penyebabnya sama, sedangkan Jumat itu menggantikan zuhur, maka kenapa tidak diperbolehkan? Ya, dan menurut kami ini pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat, yang bahwasanya sholat Jumat itu boleh dijamak dengan asar. Ya. Ini pendapat selain Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, dan ini kita banyak fatwa ini dengar dari beberapa ulama Saudi, namun jumhur ulama yang lainnya mengatakan boleh karena memang dia kalau penyebabnya sama, dia musafir sedangkan sholat Jumat ini menggantikan sholat duhur, maka tidak mengapa. Apa alasan kemudian tidak diperbolehkannya? Sedangkan kalau secara detail memang Nabi SAW, misalnya Nabi SAW pernah menjamak sholat di kapal laut, beliau tidak. Menjamak sholat di pesawat, tidak, belum ada pesawat. Ya, tapi intinya ketentuan dasarnya bahwa itu untuk musafir, maka tidak masalah. Ya. Allahu a'lam. Jadi di sini ada silang pendapat, namun menurut kami pendapat jumhur juga pendapat yang kuat. Ya. Artinya penyebabnya sama maka tidak masalah, bisa dijamak. Dan umumnya kita mengalami kesulitan kalau nggak bisa menjamak. Ya. Kami berpengalaman misalnya kayak bapak-bapak yang dulu mungkin kerjanya PJKA, Pak, ya. Pulang Jumat kembali Ahad, ya. Di Jakarta misalnya. Itu kan pulang Jumat biasanya. Itu kalau kita nggak jamak sholatnya, wah itu pasti sholatnya dapat asar itu di bus atau di kereta itu repot sekali biasanya. Apalagi hari Jumat itu sangat padat biasanya kan. Bus itu kadang dijejal, kereta juga dijejal. Ya. Nah, itu sangat padat. Nah, padahal dalam hal ini diperbolehkan ya, menurut para ulama ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Enggak, buat imam saja. Nah, imam makmum cukup amin saja. Enggak perlu amin saja kalau makmum. Imam yang cukup begini. Itu. Nah, iya Pak. Pertanyaan yang si Bapak tadi mengatakan bahwa antara yang khutbah dengan yang imam itu boleh berbeda orang. Yang kedua, oh iya. Khutbah itu di akhir khutbahnya mengucapkan salam, apakah terputus atau masih bisa dilakukan? Mengucapkan salam. Iya, ya, ketika dia mau turun untuk melakukan sholat, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Ya. Apakah itu bisa berlaku? Iya. Yang pertama mengenai bolehkah kemudian seorang imamnya itu bukan dari yang khutbah. Ya, Allahu a'lam. Tidak mengapa, hanya saja karena ini bukan wajib.
bukan wajib, tapi disukai saja, disunahkan kalau memang misalnya yang khutbah adalah menjadi imam juga, itu maka lebih baik ya. Namun kalau tidak pun insya Allah tidak mengapa ya. Allah karena bukan sesuatu yang menjadi syarat ataupun rukun ya. Juga mengenai tadi misalnya ketika apa tadi Pak, habis khutbah mengucapkan salam ya, Allahu alam, saya belum mendapatkan keterangan bahwa hal itu memutuskan khutbah ya. Memutuskan khutbah, saya belum mendapatkan keterangan bahwa hal tersebut kalau misalnya imamnya, khotibnya bilang misalnya setelah berdoa kan, biasanya setelah berdoa terus dia bilang kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya belum mendapatkan keterangan bahwa hal tersebut memutuskan khutbah. Jadi perlu dilihat lagi ya. Setahu kami ada keleluasaan, tapi kalau ada yang mengatakan itu memutus khutbah ya perlu dilihat lagi apakah memang, saya belum menemukan keterangannya. Tapi mungkin ada sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, mungkin ada sebagian ulama yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Perlu dicek lagi. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa ilmu yang telah kita pelajari, dan juga Allah menjaga kita semua dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.